melaksanakan webinar sesi yang keempat hari ini. Sungguh sangat suatu sukacita buat kami dari UKI bahwa animo para peserta untuk mengikuti acara-acara dari kantor urusan internasional ini sangat bagus. Kali ini tema yang kami angkat adalah mengenai khususnya untuk beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini sering sekali menjadi bahasan yang menarik, khususnya bagi teman-teman atau adik-adik yang baru lulus S1 dan ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, beasiswa LPDP ini menarik karena setahu saya ini mungkin beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia satu-satunya buat warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan ke luar negeri. Jadi beasiswa dari pemerintah seperti itu. Dan juga menarik buat para dosen yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri seperti itu. Jadi hadir saat ini juga Pak Dwi sebagai Direktur Beasiswa LPDP. Beliau mewakili Pak Direktur Utama Bapak Silaban yang saat ini memang saya juga atas nama kami semua kami mengucapkan permohonan maaf karena beliau saat ini juga kebetulan lagi ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan sehingga saya kira ini tidak akan mengurangi diskusi kita saat ini atau sharing kita saat ini mengenai beasiswa LPDP nanti. Memang menjadi target dari Universitas Kristen Indonesia sendiri dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, itu salah satu adalah memberi suatu kesempatan atau memberikan sosialisasi mengenai kesempatan-kesempatan yang ada dalam peningkatan kompetensi itu melalui beasiswa-beasiswa. Jadi ini menarik karena tahun ini kita sama-sama tahu bahwa walaupun negara Indonesia dan hampir seluruh dunia merasakan adanya pandemik dari virus corona 19, tapi kita tahu bahwa persiapan kita tidak boleh berhenti. Kita terus harus memacu diri kita untuk lebih maju lagi. Dan untuk tahun depan saya yakin kesempatan itu akan menjadi lebih baik lagi buat kita semua. Buat UKI sendiri untuk melaksanakan peningkatan sumber daya manusia kita melakukan dengan beberapa cara. Saya akan share juga dalam bentuk internasionalisasi. Jadi internasionalisasi itu sebenarnya adalah upaya perguruan tinggi untuk membuka kesempatan jaringan atau network dengan mitra kerjasama baik itu universitas maupun NGO non-government organization dalam rangka menjembatani atau memediasikan kepentingan akademik atau non-akademik untuk siswa maupun untuk tenaga pendidik bahkan untuk tenaga pendidikan. Jadi sejak tahun 2018 Universitas Kristen Indonesia sudah memiliki yang namanya kantor urusan internasional atau kita kenal sebagai International Office. Sehingga sosialisasi mengenai beasiswa, sosialisasi mengenai kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak itu sangat mudah untuk didapatkan melalui kantor urusan internasional. Apalagi kita juga meresponi kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah kita yang terkait dengan kampus merdeka. Itu salah satu indikatornya adalah pelaksanaan magang atau internship, kemudian ada juga student exchange atau pertukaran siswa. Nah, kesempatan-kesempatan ini sangat luar biasa karena bukan hanya untuk institusi, tapi juga untuk para mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Jadi baik sekali, saya kira teman-teman yang hadir saat ini silakan boleh bertanya ataupun sharing dengan para awardee yang ada. Saya mengucapkan terima kasih dan salah satu awardee yang ada itu adalah dosen UKI sendiri. Ya, kami kenal dengan namanya Miss Angela atau kalau di UKI kita kenalnya dengan Kak Aci. Jadi beliau adalah seorang dosen di Prodi Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UKI yang berkesempatan untuk mendapatkan awardee. Nah, salah satu juga ada yang ongoing awardee saat ini. Beliau, Mas Panji, saat ini sedang
mengikuti studi di UK. Nah, ini kesempatan yang baik sekali untuk para peserta untuk menanyakan langsung gimana sih caranya melakukan perkuliahan, beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana, bagaimana persiapan-persiapan pada saat melakukan kuliah, apalagi di saat-saat yang saat ini yang kita tahu bahwa banyak sekali negara-negara yang bahkan memulangkan international student-nya itu ke negara masing-masing. Itu di Indonesia juga banyak yang kembali. Nah, dan yang pembicara ketiga adalah yang kami kenal, kami manggilnya Mbak Nina, ya. Jadi beliau juga awardee dari LPDP yang mungkin nanti teman-teman bisa membuka wawasan yang lebih luas bahwa oh ternyata untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu bukan hanya harus jadi dosen, enggak. Ada juga yang mendapatkan awardee atau beasiswa LPDP dan tapi melanjutkan tugas dinasnya itu sesuai dengan instansi atau tempat dia bekerja, seperti itu. Dan bukan bahkan mungkin juga punya usaha sendiri. Jadi satu hal yang menarik di sini bahwa kita harus mempunyai suatu pola pemikiran, meningkatkan kompetensi diri kita secara SDM kita itu suatu saat bukan hanya berguna buat institusi tapi buat kita pribadi, seperti itu. Jadi saya sebagai Direktur International Office UKI, saya sangat gembira sekali akan atas animo para peserta yang bukan hanya dari UKI sendiri, tapi yang juga datang dari berbagai daerah dan juga dari berbagai instansi, bukan hanya universitas, bahkan ada dari BUMN juga dan juga dari NGO. Karena memang ini sangat terbuka luas. Jadi monggo silakan teman-teman peserta boleh mendengarkan pemaparan dari para awardee ini dan kita berdiskusi, sharing semua dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada hal-hal yang menyangkut International Office ya langsung tanyakan ke saya. Kami sangat bersukacita untuk memberikan informasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bene, dari saya. Boleh silakan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih, Bene. Terima kasih, Mem Lisa, atas kata sambutannya. Para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki presentasi dari narasumber-narasumber kita yang ada, saya mau mengingatkan, nanti ketika sesi narasumber berlangsung, apabila mau ada pertanyaan, para hadirin bisa langsung ketik pertanyaannya di chat box. Silakan tulis nama, asal institusi, dan pertanyaannya mau ditujukan ke siapa ya. Atau nanti bisa memanfaatkan fitur raise hand ketika nanti sesi tanya-jawab berlangsung. Sesi narasumber kita pada hari ini akan dibuka pertama kali oleh Ibu Angela Asri Purnamasari, lalu kita akan kepada Mas Panji, Mbak Nina, dan lalu yang terakhir akan ada pemaparan singkat dari Bapak Dwi Sarso selaku Direktur Beasiswa LPDP. Mari para hadirin sekalian, kita akan mulai sesi kita yang pertama yang dibuka oleh Ibu Angela Asri Purnamasari. Oke, terima kasih Bene. Selamat sore para hadirin sekalian. Sore Ibu Asri. Kak Aci, maaf sebelum dimulai mungkin saya akan membacakan sedikit terkait bionote-nya. Asri Purnamasari received a bachelor's degree in English Language Education from Sanata Dharma University of Indonesia and a master degree in MED, Master of Education in Teaching English to Speakers of Other Languages or TESOL from the University of Exeter, United Kingdom. Her passion in teaching, learning, and researching in educational fields leads her way to serve education through some projects for worldwide society. She teaches as an assistant professor at English Education Department, Universitas Kristen Indonesia. She is interested in teacher continuing professional development, teacher training, language acquisition, language learning and teaching, curriculum and materials development, and language testing and assessment. Mari Ibu Asri Purnamasari silakan memberikan pemaparannya. Oke, terima kasih Bene.
Oke, selamat sore untuk semua peserta yang hadir dalam webinar kita sore hari ini dengan tema studi ke luar negeri bersama LPDP Siapa Takut. Oke, perkenalkan, saya akan langsung share screen saya. Oke, sudah bisa dilihat ya semuanya? Oke, nama saya Asri Purnamasari, awardee LPDP PK 17 dengan jargon selamanya Indonesia. Saya di sini melanjutkan studi dengan support LPDP di The University of Exeter, UK, untuk mengambil Master of Education in TESOL. Oke, jadi saya memberi judul saat ini dengan Reaching the Dreams Through LPDP Scholarship. Ya, nah teman-teman sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya sangat semangat sekali. Pasti semuanya sudah tahu ya Walt Disney, dan di sini bisa memberikan kita semangat banget untuk gimana sih cara kita supaya mimpi-mimpi kita itu dapat tercapai. The first, we have to think, and then the second, we have to dream, and the third, we have to believe what we dream, and finally, we have to dare to do all of the steps to reach our dreams. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu di awal kalau memang sudah punya mimpi dan cita-cita, lakukan dulu first step-nya, nanti step-step berikutnya akan mengikuti. Nah, kenapa saya mengajak untuk melihat ini? Karena saya sendiri itu berasal dari desa ataupun kecamatan yang sangat kecil di Kalimantan, namanya Nangamahap. Mungkin teman-teman di sini bahkan banyak yang belum pernah dengar kata Nangamahap ya. Nah, ini ada di Kabupaten Sekadau. Ini Nangamahap itu kecamatan di Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Itu sangat-sangat terpencil dan jauh sekali dari Jakarta ya. Nah, saat itu saya setelah menyelesaikan sekolah, melanjutkan studi di Sanata Dharma. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, khususnya mahasiswa UKI yang berasal dari daerah-daerah, jangan khawatir dengan mimpi-mimpi kalian, karena walaupun sepertinya jauh gitu ya dari Indonesia pusat seperti itu, tapi kesempatan teman-teman untuk studi dan menggapai cita-cita itu sangat diperhatikan oleh pemerintah kita melalui beasiswa LPDP ini. Jadi jangan khawatir, tetap semangat untuk menggapai ilmu dan cita-cita kita untuk studi lebih tinggi. Jadi saya melanjutkan studi S1 di Sanata Dharma dan kemudian dengan dukungan LPDP bisa melanjutkan studi di University of Exeter UK. Ini mimpi yang sangat besar untuk seorang anak dari daerah yang bisa sekolah ke luar negeri ya teman-teman. Jadi saat itu memang banyak hal yang mendukung saya, terutama ibu saya sendiri. Jadi dari kecil saya memang sudah diajarkan untuk berdoa. Kalau berdoa itu doanya langsung nyebutin cita-citanya apa, dan itu didoain setiap hari, dan setiap kita mau tidur kita selalu mendoakan itu. Dan akhirnya dengan usaha dan step yang ada bisa juga mencapai satu persatu mimpi-mimpi yang ada. Nah, dan sekarang saya kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri dan menjadi dosen mengajar di Universitas Kristen Indonesia. Saya sangat bahagia sekali mengajar di UKI karena banyak sekali mahasiswa UKI itu berasal dari daerah, dari timur sampai ke Indonesia Timur sampai Indonesia paling barat, ujung ke ujung itu semua mahasiswa ada di UKI. Seperti Indonesia kecil ya, dan dari berbagai latar belakang, agama, ras, suku, semuanya ada di UKI. Saya juga sempat mengajar di beberapa tempat juga, dan saya melihat memang di UKI sepertinya memang paling multicultural sekali, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dari Papua, yang dari Timur, seperti itu, yang dari Kalimantan, dan saya sangat bahagia ketika ketemu mahasiswa-mahasiswa saya tersebut di Jakarta ini, seperti itu. Dan kenapa LPDP? Karena LPDP itu kan lembaga pengelola pendidikan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama. Dan teman-teman jika ingin mengakses LPDP, itu semua informasi sangat lengkap di www.lpdp.kemenkeu.go.id. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami LPDP lebih lagi,
selain dari informasi yang akan saya berikan, teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya dan mendownload semua buklet yang ada. Nah, kenapa LPDP? Ada beribu-ribu beasiswa, banyak sekali beasiswa yang diberikan kepada kita generasi muda yang ingin melanjutkan studi sebagai generasi penerus ya. Nah, kenapa saya memilih LPDP? Karena bagi saya sebagai anak Indonesia, saya sangat bangga bisa bersekolah dan dibayari oleh negara saya. Maksudnya saya membawa negara saya, membawa nama Indonesia ketika saya studi ke luar negeri untuk menggapai ilmu saya. Nah, jadi segala dimanapun saya berkegiatan di waktu saya studi, saya bangga sekali ketika ada yang bertanya, saya studi dengan beasiswa apa, dan saya dengan bangga menyatakan bahwa dengan my country pay me for this study. Jadi saya sangat bangga ketika ketika negara ini memberikan supportnya bagi anak-anak Indonesia untuk studi seperti itu. Nah, lalu di sini saya sebenarnya di sini tentang LPDP, jadi memang banyak sekali infonya. Ini video mengenai LPDP saya ingin putarkan, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah menonton ini di YouTube karena banyak sekali di YouTube ya. Jadi kita tonton sebentar untuk bersama-sama melihat secara singkat apa itu LPDP. Tidak ada suaranya itu. Beasiswa dokter spesialis, beasiswa tesis disertasi, beasiswa unggulan dosen Indonesia, seluruh penerima beasiswa akan mendapatkan. Tidak ada suaranya ya? Oke, coba saya ulangi. Oke. Lanjutkan saja dulu ya. Biayaan meliputi biaya persiapan, biaya pendidikan, dan biaya pendukung. Setelah para penerima beasiswa lulus, LPDP melakukan pengelolaan alumni dengan serangkaian program refreshment, manajemen database, hingga manajemen talent. LPDP turut mengambil langkah serius dalam mendorong riset strategis dan inovatif. Lalu, saya dan ini telah menghasilkan berbagai riset membanggakan karya anak bangsa yang siap untuk dikomersialisasikan dan diimplementasikan, serta tersebar di seluruh Indonesia. Seiring waktu berjalan, LPDP telah mendapat pengakuan atas kinerja dari berbagai lembaga nasional dan internasional. Sebagai bukti kesungguhan bahwa negeri ini serius mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan.
Oke, baik. Jadi itu secara singkat mengenai LPDP. Jadi ada banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP untuk Indonesia ya. Oke, nah saya akan share di sini tips-tips untuk melanjutkan studi bersama LPDP. Jadi pada saat saya sedang mengajar di Halmahera Selatan, waktu itu saya mengikuti Gerakan Indonesia Mengajar. Di sana senior saya yang sudah menyelesaikan proses mengajar di Halmahera Selatan sedang mendaftar beasiswa LPDP. Nah, jadi saat itulah kami mendengar tentang LPDP, lalu kami sharing dengan awardee yang sudah lolos mendapatkan beasiswa LPDP tersebut, apa saja tipsnya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Kemudian, secara pribadi mempelajari mengenai LPDP, serta semua persyaratannya. Nah, lalu setelah kita melihat syarat-syaratnya, pasti sudah terbayangkan apa sih yang harus dipersiapkan, lalu yang berikutnya adalah melengkapi persyaratan untuk mendaftar LPDP. Nah, di sini LPDP membutuhkan hasil tes IELTS, IBT TOEFL, serta LOA University yang dituju jika mendaftar jalur doktoral ya. Oke. Lalu langkah-langkah untuk mendaftar LPDP, teman-teman kita bisa membuat akun di website LPDP dengan mendownload booklet LPDP juga. Itu bisa memperoleh banyak sekali informasi dan step by step juga jadwal pendaftaran LPDP dan semuanya yang kita butuhkan informasinya itu ada di booklet. Jalur apa yang akan kita pilih, misalnya kita dari daerah 3T, maka kita bisa melihat listnya apakah daerah kita termasuk daerah 3T. Jika termasuk, maka kita bisa mendaftar melalui daerah 3T tersebut. Lalu melengkapi semua persyaratan berkas administrasi. Nah, di sini teman-teman ketika melengkapi persyaratan administrasi harus benar-benar asli. Jangan sampai kita mengambil dokumen yang bukan milik kita. Jadi benar-benar karena nanti akan diverifikasi oleh LPDP. Lalu ada seleksi berbasis komputer. Di sini ada tes potensi akademik, ada tes karakter kepribadian, dan on the spot writing. Nah, teman-teman, waktu saya mengikuti LPDP, seleksi berbasis komputer ini yang ada belum ada. Jadi ketika saya tes itu adanya on the spot writing, tapi bukan berbasis komputer juga ya. Nah, tes potensi akademik saya yakin semua pasti sudah pernah mengikuti mungkin atau sudah pernah mendengar. Lalu tes karakter kepribadian ya semacam tes psikologi ya. Nah, on the spot writing, ketika teman-teman mengikuti on the spot writing, kita wajib sekali membaca recent issue yang sedang terjadi di negara kita Indonesia ini. Sehingga ketika topiknya keluar, kita paling tidak sudah ada background informasi mengenai isu yang akan kita tulis seperti itu. Karena LPDP tidak akan memberikan kisi-kisi ataupun clue mengenai topik yang ada, jadi benar-benar ketika kita datang maka topiknya baru diberikan saat itu juga. Lalu seleksi substansi, di sini tadi saya sampaikan sebelumnya ada verifikasi berkas, leaderless group discussion, dan wawancara. Nah, di leaderless group discussion ini, seperti on the spot writing tadi, kita benar-benar harus mengikuti recent issue di Indonesia dari berbagai bidang ya, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan apapun yang ada, pendidikan dan sebagainya, kita benar-benar harus wawasan kita harus ada untuk Indonesia. Sehingga ketika topik itu keluar, kita sudah tahu informasinya dan kita bisa menyampaikan ide kita di dalam leaderless group discussion tersebut. Dan teman-teman, namanya juga discussion. Artinya, dan leaderless. Tidak ada orang yang dominan dan tidak ada orang yang tidak bicara karena discussion. Nah, jadi usahakan untuk tetap berkontribusi dalam diskusi, menyampaikan ide yang memang to the point dan memang bermakna ya. Tidak bukan hanya basa-basi seperti itulah. Dan leaderless artinya tidak ada yang berusaha untuk menjadi dominan atau memimpin seperti itu, karena semuanya di situ harus berkontribusi dan berbicara bersama-sama sehingga idenya menjadi satu. Nah, disitulah yang akan dilihat di leaders group discussion. Dan yang terakhir adalah wawancara, ini yang sangat-sangat challenging teman-teman. Jadi waktu
saya mendaftar beasiswa LPDP. Wawancara ini yang betul-betul membuat saya deg-degan dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena saat itu banyak sekali hal-hal yang sudah saya persiapkan, step by step-nya semua sudah lengkap, tapi kita sama sekali tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Saat itu pertanyaan yang menantang bagi saya adalah IELTS ya teman-teman, karena saya mendaftar di UK dengan syarat IELTS 7 dan tidak ada dan tidak ada yang di bawah 6,5. Jadi semua harus 6,5 setiap skills-nya. Sementara saat itu saya belum bisa memenuhi syarat IELTS tersebut sampai saat wawancara. Jadi saya masih punya LOE itu conditional dengan syarat IELTS. Ketika diwawancara maka saya ditanyakan apakah benar-benar yakin bisa mendapatkan skor yang diinginkan, dan itu sangat-sangat challenging bagi saya untuk menjawabnya. Dan Ibu Sri, ya, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Ya, dan akhirnya meyakinkan diri untuk bisa mendapatkan IELTS dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu langkah-langkah mendaftar universitas, karena kita mendaftar universitasnya di luar negeri, yang pertama pasti mencari informasi tentang rank, jurusan, kurikulum, dosen, program, dan international student life. Sedetail mungkin dari website, YouTube, Google, dan semuanya. Lalu lengkapi pendaftaran, beres pendaftaran IELTS, karena di UK itu hanya terima IELTS. Jadi teman-teman tidak bisa mendaftar dengan TOEFL, IBT TOEFL tidak bisa. Jadi hanya IELTS, letter of preference, dan personal statement. Lalu proposal research and supervisor ini untuk doctoral program, dan mengisi form secara online, lalu membayar biaya pendaftaran jika dibutuhkan biaya pendaftaran. Tapi biasanya kalau UK banyak yang gratis ya. Lalu mendaftar bisa juga melalui IDP Education atau institusi untuk studi lainnya. Di sini teman-teman free, karena nanti ini sudah kerjasama dengan universitas-universitas yang dituju. Jangan lupa lihat dulu list universitas LPDP, karena tidak semua universitas masuk ke dalam list LPDP. Nah, ini contoh yang saya daftar ya, untuk English Research, lalu sedang di-review seperti itu. Nah, ini saya memilih untuk mendaftar sendiri, tanpa IDP maupun institusi. Tapi kalau teman-teman mau lebih mudah, bisa dengan IDP atau institusi lainnya, itu dibantu banget untuk segala prosedur dan juga berkasnya. Nah, ini beasiswa Budi, karena saya dosen, jadi saya ingin share sedikit tentang beasiswa Budi. Ini untuk dosen ber-NIDN, swasta dan negeri. Lalu, selain daftar dari Budi, dosen juga bisa kok daftar dari reguler, afirmasi, PNS, TNI, dan sebagainya. Lalu persyaratan khususnya LOA unconditional, jadi benar-benar sudah accepted, sudah diterima, dan ini challenging banget ya. Jadi kalau dosen mau lanjut S3 dengan dukungan LPDP melalui Budi, ini benar-benar harus unconditional dulu, baru bisa mendaftar. Batas usia 47 tahun. Core IELTS 6,5 atau overall 7 ya. Menyelesaikan studi paling lama 36 bulan. Dan ada proposal studi dan proposal penelitian yang harus kita kumpulkan ke LPDP dengan format LPDP. Nah, jadi di sini saya memberikan sedikit step-nya ya teman-teman untuk reaching the dreams. Do what you love wholeheartedly and love what you do. Nah, jadi step pertama mengumpulkan berkas dan sebagainya, menyelesaikan proposal research, mencari supervisor, lalu mendaftar Budi LN, lalu menyelesaikan semua tahapan tes, karena tesnya bertahap, dan yang lainnya menunggu keputusan sambil terus berdoa dan terus berusaha dan tetap produktif ya, tetap positif. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi di sini step dan tips yang bisa saya berikan, nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab. Saya ingin sedikit memberikan experience ya, yang selama saya di UK, jadi semoga bisa menikmati video singkat ini. Karena saya suka, dan karena lagi hot banget ini Blackpink, jadi saya pakai backsound-nya Blackpink, semua bisa menikmati. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳을 light up the sky 이 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You don't like that? Da 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 da. How you like that? How you like that? Da 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 da. Now
Oke, teman-teman. Jadi ini sekilas tentang pengalaman dan juga tips dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bene. Oh iya, sebelumnya kalau mau kontak saya di sini ada ya. Saya kasih beberapa akun dan link saya. Jadi bisa dengan free kontak saya. Terima kasih, Bene. Terima kasih Bu Asri atas pemaparannya tadi terkait S2 dan S3 juga ya untuk para dosen kalau misalnya mau apply lewat LPDP. Ya. Baik, sekarang kita akan mulai untuk ke pembicara yang kedua. Mungkin Ibu Asri bisa minta tolong untuk cancel share screen-nya. Ya, oke. Saya akan bacakan dulu terkait bio notes dari Mas Panji. Halo Mas Panji, sudah bergabung ya dengan kita di sini semua? Halo Mbak Bene, ya. Masuk. Ya, oke. Mas Panji Yogo Putranto memiliki latar belakang pendidikan sarjana terapan kepolisian. Setelah berdinas selama 3 tahun dalam bidang reserse sebagai penyidik di Polda Lampung, ia melanjutkan pendidikan magister melalui beasiswa LPDP di University of Exeter, program studi Public Administration dengan peminatan bidang politik. Beberapa bidang yang didalami diantaranya evidence-based policy making, behavioral public administration, politics of delivering public services, dan equality and diversity in leadership. Saat ini sedang menjalani proyek tugas akhir dengan fokus pada pemetaan inovasi pelayanan publik, khususnya yang terjadi di bidang kepolisian di Indonesia. Jadi ternyata Mas Panji masih ada di Inggris sekarang ya Mas Panji ya, lagi di London ya tepatnya kotanya ya Mas ya? Enggak, Mbak Bene, saya masih di Exeter kebetulan ya. Oke. Untuk perkuliahan kita sudah selesai, sekarang tinggal menyelesaikan tugas akhir. Posisi kami sekarang masih di Exeter, jadi di sini masih pagi gitu, Mbak. Oh iya, masih pagi ya. Bedanya waktunya 6 jam ya, Mas, karena di sini sudah mau 4 sore. Oke, Mas Panji, dipersilakan untuk memberikan presentasinya. Ya, saya coba share screen ya. Iya. Sudah bisa? Belum nih, belum ada Mas. Mungkin agak loading ya. Ini ya? Sebentar. Ya, sudah ada. Iya, jadi sama dengan Mbak Aci, saya juga berkuliah di University of Exeter. Program studi yang saya lakukan di sini yang berdurasi 10 tahun. Jadi sebentar lagi sudah akan selesai. Berbeda dengan Mbak Aci yang tadi dari beasiswa untuk dosen LPDP, saya bergabung dengan LPDP ini dengan beasiswa ASN TNI Polri. Jadi untuk saat ini beasiswa tersebut dinamakan beasiswa targeted group ya. Untuk perbedaannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kita mulai saja. Nah, sebelum keberangkatan yang harus dipastikan untuk rekan-rekan adalah harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Jadi sebelum mendaftar LPDP-nya juga kita sudah harus mengetahui ke universitas mana kita akan mendaftar, ke negara mana kita akan mendaftar. Nah, salah satu cara untuk kita mengetahui selain langsung lewat internet atau melihat di YouTube tentang video-video promosi yang ada, kita bisa datang ke pameran-pameran pendidikan. Ini saya sendiri mengikuti pameran pendidikan ini, kalau tidak salah ini tahun lalu bulan April di Jakarta, ini dari British Council, dari Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Jadi dalam pameran-pameran seperti ini itu kita bisa melihat kampus-kampus mana saja sih yang membuka program studinya yang untuk international student yang mana aja, baik itu S1 maupun S2. Nah, dari
pameran-pameran ini kita bisa lihat universitas mana saja yang punya jurusan yang cocok dengan kita, apa saja persyaratannya, terus kota tempat universitas itu seperti apa. Dan juga di pameran-pameran seperti ini kita bisa berkenalan dengan agen-agen pendidikan seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Aci. Agen-agen pendidikan ini sangat membantu ya, khususnya untuk kita yang masih belum banyak tahu tentang mekanismenya kuliah di luar negeri seperti apa. Jadi dari agen-agen tersebut dia bisa membantu kita untuk mengapply visa maupun untuk mengontak universitasnya langsung untuk mencari LOA dan lain-lain seperti itu. Yang persyaratan-persyaratan yang harus kita butuhkan sebelum diterimanya kita di universitas tersebut dan kita berangkat itu akan sangat membantu apabila kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, karena kebetulan saya pada saat itu ingin berkuliah di Inggris, jadi ya saya mengikuti pamerannya waktu itu dari Kedutaan Besar Inggris. Dan selain itu juga di pameran-pameran seperti ini kita bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, jadi sama-sama ingin kuliah di Inggris. Oh, minta tips-tipsnya bagaimana, pendanaannya dari mana, kita bisa bertemu dengan yang LPDP, bisa bertemu dengan dari yang beasiswa lain, atau yang dengan biaya sendiri. Jadi dari pameran-pameran ini kita bisa bertemu teman-teman dan bisa sharing bagaimana caranya sih lulus diterima di universitas itu, bagaimana caranya meng-apply. Nah, sebelum berangkat tentunya juga kita harus tahu kampus-kampus di Inggris itu seperti apa saja sih. Nah, ini saya berikan contoh. Jadi di Inggris itu kurang lebih ada 3 jenis universitas. Yang pertama ini ancient universities. Mungkin kita tahu di sini nama-nama yang bukan semua ya. Mereka ini adalah universitas-universitas yang memang dibangun sejak abad ke-11 sampai abad ke-16 begitu ya. Jadi memang kalau dirunut ke belakang memang sejarahnya panjang dan mereka juga sudah berpengalaman lah begitu. Dan inilah beberapa universitas yang memang menjadi leading sektornya di Inggris begitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada Red Brick Universities. Nah, ini adalah universitas yang dibangun pada masa revolusi industri. Jadi begitu mesin uap ditemukan, kota-kota besar mulai muncul, orang-orang mulai ke kota. Nah, jadi bisa lihat di sini ini adalah nama-nama kota juga, kota-kota industri, salah satu kota-kota yang paling padat di Inggris selain London. Nah, ini namanya Red Brick Universities. Kemudian yang ketiga itu Plate Glass Universities, di mana mereka adalah universitas-universitas yang cukup baru. Bisa dilihat di sini mereka adalah kampus-kampus yang dibangun kira-kira abad ke-20-an, makanya kita bisa lihat gedung-gedungnya pun sudah agak modern begitu ya. Tetapi bukan berarti yang ancient maupun Red Brick itu tidak modern, hanya saja memang institusinya sudah ada lebih awal, namun di ancient dan Red Brick Universities pun gedung-gedungnya sudah banyak yang modern, yang baru sesuai dengan kebutuhan, khususnya di bidang STEM ya. Jadi kurang lebih universitas ini sama begitu, tidak dibedakan. Ini hanya jenis-jenisnya. Apabila kita nanti ingin kuliah di Inggris, kira-kira gambarnya seperti ini model-model universitas yang ada begitu loh. Nah, ketika mendaftar ke Inggris, yang pasti yang akan kita dengar adalah Russell Group Universities. Nah, itu nama-namanya bisa dilihat di sebelah kanan. Ini adalah universitas yang tergabung di dalam Russell Group. Russell Group ini adalah istilahnya 24 universitas terbaik di Inggris lah. Jadi dia semacam lembaga asosiasi akreditasi tersendiri begitu.
kalau di US nanti seperti yang akan nanti dijelaskan oleh Mbak Dina, itu kalau di US namanya Ivy League begitu ya. Mereka adalah universitas terbaik yang mementingkan research. Jadi seluruh 24 universitas ini memiliki output research yang tinggi. Ada standarnya untuk tetap bergabung di Russell Group Universities ya. Jadi mereka adalah universitas-universitas yang memiliki reputasi yang bagus juga. Jadi di antara orang-orang lokal sini juga mereka tahu bahwa oh ini adalah universitas terbaik yang ada. Untuk dari LPDP sendiri, untuk rekan-rekan yang berencana mengambil beasiswa target group 3T atau Budi, setahu saya kebijakan terakhir seluruh Russell Group University ini masih bisa. Hanya saja mungkin nanti untuk teman-teman yang berencana untuk mendaftar di beasiswa reguler nanti akan lebih sempit pilihannya, mungkin hanya Oxford, Cambridge, London School of Economics, kemudian University College London, dan University of Edinburgh, kira-kira begitu. Nah, sesampainya di tempat perkuliahan, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, yaitu yang paling pertama dan paling penting adalah bagaimana memilih akomodasi. Secara garis besar akomodasi ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah campus accommodation, yaitu tempat tinggal atau akomodasi yang diselenggarakan oleh kampus, dikelola oleh kampus, bayarnya pun ke kampus begitu. Dan yang kedua adalah private accommodation, jadi dia seperti kita istilahnya ngekos, entah itu ngekos rumah atau itu ngekos satu kamar. Nah, untuk campus accommodation sendiri yang pertama kita bisa lihat di gambar yang di atas, dia biasanya kelebihannya adalah posisinya lebih dekat dengan kampus. Jadi kebanyakan kampus accommodation ini pasti satu kompleks dengan kampus, sehingga dari kampus ke kelas itu kita tinggal jalan kaki saja. Banyak yang bahkan hanya dengan pakai training saja begitu ya, simple aja. Karena memang sesantai itu gitu kuliahnya di sini. Nah, untuk kampus accommodation sendiri pilihannya ada dua. Rekan-rekan yang kurang mahir memasak mungkin bisa memilih yang catered accommodation, jadi makanannya seperti catering gitu. Di dalam akomodasi ada juga ruang makannya yang setiap hari 2 kali makan pagi dan makan malam. Dan juga bisa memilih yang non-catered. Jadi non-catered ini akomodasi yang kita pada akhirnya ya kita masak sendiri gitu, kita belanja sendiri, kita masak sendiri. Kemudian yang untuk private accommodation ini yang saya berikan gambar di sini adalah contoh-contoh aplikasi atau perusahaan yang menyediakan jasa untuk private accommodation. Jadi orang-orang di sini, orang-orang lokal di sini yang mau menyewakan rumahnya atau mau menyewakan salah satu kamar di dalam rumahnya, itu bisa diakses melalui aplikasi-aplikasi yang saya tulis di sini seperti Zoopla, Rightmove, Spareroom. Kelebihannya mungkin untuk private accommodation seperti yang saya sebutkan di sini adalah mereka lebih affordable ya, lebih murah, tetapi yang pasti jarak mereka akan lebih jauh dari kampus ketimbang dengan kampus accommodation. Jadi itu menjadi salah satu hitung-hitungan rekan-rekan apakah lebih memilih untuk tinggal di kampus accommodation atau di private accommodation dengan harga yang lebih murah, tapi mungkin harus menggunakan kendaraan umum atau menaiki sepeda ataupun jalan kaki lebih jauh begitu. Mas Panji, saya ingatnya 5 menit lagi waktunya. Terima kasih. Yes, ini waktu pertama kali kita datang ya, ada namanya Orientation Week. Nah, jangan dikira Orientation Week ini adalah seperti ospek begitu ya, seperti di Indonesia, tidak. Jadi Orientation Week ini lebih kepada pengenalan lingkungan ya, kampus seperti apa, sistemnya bagaimana, library bagaimana caranya, kita mau belanja di mana, kita mau makan di mana, arah ke kota menggunakan kendaraan umum apa. Nah, di Orientation Week ini teman-teman akan
berikan informasi-informasi tersebut dan mereka sangat terbuka khususnya kepada mahasiswa internasional begitu. Nah, ini adalah contoh daripada siklus perkuliahan di sini. Jadi pertama kita masuk itu bulan September, kira-kira minggu kedua atau minggu ketiga, itu akan diberikan namanya orientation week yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita melanjutkan ke kuliah. Nah, kuliah ini dibagi 3 term 1, 2, 3. Di situ sudah saya tuliskan tentang waktunya. Misalnya September ke Desember itu term 1 ya kita kuliah. Nah, nanti dari Desember ke Januari itu kita ada Christmas break. Kalau nggak salah, waktu saya itu dari tanggal 9 Desember sampai tanggal 13 Januari. Jadi sekitar sampai 1 bulan libur. Nah, di situ ya kita terserah lah, entah ada yang pulang ke Indonesia atau ada yang liburan. Nah, tapi setelah liburan kita kembali masuk langsung ujian di term 2 nih, pertengahan Januari ada exams week. Nah, kemudian setelah exams week kita lanjut lagi ke term 2, kita kuliah lagi Januari sampai Maret. Nah, lanjut Maret April ada Easter break, kita libur lagi 1 bulan. Mungkin ada yang jalan-jalan, mungkin ada yang udah curi start mau mengerjakan disertasi. Nah, begitu masuk nanti kita ada exams week lagi, baru nanti term 3 di awal Juni akan diberikan dissertation meeting bersama supervisor masing-masing, baru dibebaskan untuk menyelesaikan disertasinya masing-masing. Nah, ini modul yang saya ambil ya, prodi yang saya ambil isinya adalah 180 SKS ya. Jadi ada namanya postgraduate thought, ada namanya postgraduate research. Kalau yang postgraduate thought ini kita lebih banyak di kelas, ada belajar seperti biasa. Kalau untuk postgraduate research sejak awal memang dia sudah diberikan project harus melaksanakan ini. Kemudian diberikan waktu 1 tahun untuk melaksanakan risetnya. Nah, coursework yang saya ambilnya 2 modul wajib dan 4 modul pilihan, jadi cukup fleksibel materi apa saja yang ingin diambil. Nah, untuk assessment di perkuliahan itu diantaranya adalah essay dan reflective log. Jadi setiap essay ini kita 1 modul bisa ada 2 essay, per essaynya bisa 2.500 sampai 5.000 kata dalam bahasa Inggris tentunya. Dan juga diakhiri dengan adanya reflective log. Jadi kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari ke dalam 1 bentuk essay lagi gitu sebagai bentuk evaluasi diri kita. Nah, di setiap akhir term tadi ada exams, jadi cukup lengkap ya. Kita sudah ditagih untuk essay, kemudian reflective logs, kemudian di akhir juga akan ditemukan dengan exams. Tapi apakah itu berarti kuliah di sini susah? Ya, betul susah, berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena apa? Karena dari kampus sendiri sudah sangat suportif kepada kita. Jadi tiap kampus di sini yang saya tahu ada International Language Program. Jadi rekan-rekan nanti begitu datang akan diberikan matrikulasi bahasa yang gratis begitu ya. Baik itu tentang pembicaraan, conversation sama lain, academic writing bagi yang ingin menulis essay atau disertasi, bagi keluarganya misalnya punya anak, istrinya juga boleh belajar bahasa Inggris di sini, maupun cultural di sini kita berbagi budaya kita satu sama lain begitu, termasuk kelas-kelas bahasa lain. Saya sempat belajar kemarin sebelum COVID, sempat belajar bahasa Prancis tapi kepotong di tengah. Ini sayang sekali ya. Nah, jadi saya sedikit menggambarkan, jadi setiap essay yang saya buat pun saya bisa mereservasi salah satu tutor untuk menjadi tutor saya dalam menulis. Jadi setiap saya menulis pun saya bisa memberikan dulu kepada tutor, ini loh tulisan saya, bagaimana kira-kira kurangnya apa aja. Jadi bukan masalah sulit atau tidak sulit, tetapi antara saya mau atau tidak mau, karena kampus sendiri sudah sangat suportif kepada kita. Setiap esai, setiap disertasi pun, apapun yang kita tulis, kita bisa konsul apakah ini cukup. Karena pertama seksi ini pun untuk 1 esai saya bisa 2 kali sampai 3 kali konsul, karena pada awalnya saya tidak tahu standar esai di sini seperti apa sih, bahasa yang digunakan itu standarnya seperti apa, setinggi apa yang digunakan. Nah, jadi apabila rekan-rekan ada yang sudah lanjut ya diusahakan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Tadi juga sudah diceritakan oleh Mbak Aci tentang networking. Di Inggris tentunya kita ada PPI UK di bawah PPI dunia. Itu yang resmi ya, hierarkinya sampai ke tingkat dunia. Nah, kalau di Exeter-nya sendiri ada namanya Indonesian Society. Nah, Indonesian Society itu kita-kita aja nih orang Indonesia yang ada di
Exeter. Nah, di sana kita lebih kepada acara-acara yang having fun-nya lah, rekreasi, kenal-kenal, ketemu-ketemu. Nah, yang ketiga juga ada teman-teman diaspora. Nah, jangan kaget di setiap kota di Inggris kurang lebih ada pasti antara memang dia dosen yang mengajar di salah satu universitas di sini, atau memang ada yang memang sudah settle down di sini, entah menikah dengan orang sini atau bagaimana. Nah, itu biasanya kita kumpul-kumpul, potluck, bawa makan masing-masing, silaturahmi lah, menghilangkan kangen dengan Indonesia begitu. Mas Sedikit Panji, gambaran. maaf, Oke. 2 menit lagi ya Mas. Oke, 2 menit terakhir ya. Oke, kita gambaran aja sedikit. Cuaca di Inggris itu lebih banyak hujan dibanding dengan cerahnya gitu ya. Jadi yang Anda sering dengar ya kurang lebih benar seperti itu. Kemudian untuk musim, nah musim sendiri kita tahu 4, di sini kurang lebih memang 4, tapi rasanya 3 karena apa? Sejauh ini saya tidak pernah merasakan yang namanya ada salju di sini. Jadi nanti rekan-rekan yang sudah mau ke Inggris bisa inilah merasakan bagaimana begitu ya. Kemudian untuk makanan juga jangan ragu, jangan khawatir karena bukan seperti hanya yang kita lihat ada di atas ini makanan-makanan Inggris yang hambar begitu, tapi banyak juga di sini makanan-makanan India, makanan-makanan Turki, makanan-makanan Chinese. Jadi kita lidah kita pun tidak melulu ini dengan yang hambar-hambar seperti itu, tidak ya. Karena khususnya teman-teman yang butuh makanan halal atau yang vegan, nah di sini sangat lengkap dan sangat inklusif kepada preferensi diet rekan-rekan. Kemudian untuk kesehatan di sini yang pasti apabila sakit untuk periksa gratis, pertolongan pertama juga gratis, dan mungkin ada yang hamil dan melahirkan di sini pun gratis begitu ya. Nanti lebih lengkapnya kita bicarakan di tanya jawab. Untuk keamanan sendiri di sini sangat aman ya. Bahkan untuk beli pisau sendiri dipersulit di sini. Kemudian cash jarang digunakan, seluruhnya hampir lebih sering menggunakan contactless, di gambar di atas. Nah, ini yang di sebelah kanan saya ingin memberitahu, ini yang paling penting, BRP atau Biometric Residence Permit, tanda izin kita untuk bermukim di sini ini tidak boleh sampai hilang. Ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk liburannya sudah saya bilang tadi ada untuk weekend maksimalkan betul museum, library segala macam. Nah, untuk jalan-jalannya ya mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut di belakang. Yang pasti ada 2 libur, ada Christmas break dan ada Easter break. Untuk Brexit bagaimana? Jangan khawatir karena Brexit hanya akan berpengaruh kepada mahasiswa dari Uni Eropa. Untuk dari Asia tetap sebagai international student seperti biasa, tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Kemudian COVID ini bagaimana? Kami mau menyampaikan selama saya di sini perkuliahan sudah mulai bergeser ke platform online sejak 15 Maret. Kita tidak ada wisuda sejauh ini. Hanya saja untuk yang dari kedokteran dan keperawatan dipercepat kelulusannya dan langsung membantu ke Kementerian Kesehatannya di sini. Kemudian yang ketiga ada namanya non-detrimental policy. Jadi untuk nilai-nilai yang sudah kita dapat sebelum terjadinya COVID itu akan dijadikan patokan sehingga apabila kita mengalami penurunan nilai setelah COVID itu kita akan dibantu oleh nilai-nilai yang sebelumnya. Jadi tidak akan merugikan kepada siswa-siswa yang terdampak oleh COVID. Nah, untuk rekan-rekan yang rencananya akan mengambil tahun ini, nah ada namanya perkuliahan hybrid. Jadi bisa tatap muka, bisa juga online, tapi diberikan kelonggaran juga apabila bisa September untuk defer ke Januari. Jadi nanti akan ada 2 kelas yang berjalan sekaligus. Kurang lebih itu saja yang cukup saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi ditanya jawab kali ya. Oke, terima kasih Mas Panji atas presentasinya. Mungkin bisa di-cancel share screen-nya, Mas. Wah, berarti para hadirin di sini sudah lumayan banyak mengetahui ya bagaimana kehidupan di Inggris saat ini dari Mas Panji dan tadi juga terkait tips and trick dan mungkin beasiswa S3 untuk dosen dari Ibu Aci. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari LPDP Awardee satu lagi, Mbak Nina. Saya akan membacakan bio-note-nya dulu, terlebih dahulu. Oke.
Mbak Farina Rose memiliki latar belakang akademis di bidang Educational Technology Design di New York University or NYU, di mana ia mendalami bidang Learning Science, Cognitive Science, Instructional Design, dan Game Design for Learning. Keahliannya adalah pada teori dan proses desain pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan metodologi pembelajaran yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, khususnya dalam pendidikan anak. Ia mengeksplorasi teknologi dan media agar secara efektif mendukung pendekatan konstruktivitis dengan cara yang inovatif, berkelanjutan, dan dapat diskalakan. Ia mendapatkan beberapa penghargaan dari NYU, yaitu sebagai The Best Graduate Student dan The Most Creative Learning Design 2019. Selama di Amerika, Farina bekerja sebagai learning designer mengembangkan e-learning di NYU Tandon School of Engineering. Sebelumnya, Farina bekerja di Indonesia mengajar dan Provisi Education, di mana ia merancang berbagai program pelatihan untuk guru dan kepala sekolah. Selamat datang Mbak Nina di sesi kita pada hari ini. Mbak Nina, apa kabar? Baik-baik kabarnya, terima kasih sudah diundang hadir dalam acara ini. Oke, silakan Mbak di-share presentasinya. Bentar ya. Oke, sorry. Oops. Maaf. Oke. Apakah sudah bisa melihat semua? Iya, sudah. Oke. Ya, saya coba buka presentasinya sendiri. Oke. Terima kasih banyak untuk Uki for inviting me. Juga terima kasih kepada LPDP. I deeply thank you because it's such a privilege untuk saya dan banyak ribuan bahkan ya mungkin puluhan ribu anak muda yang sudah diberangkatkan ke universitas-universitas terbaik di dunia. Jadi LPDP ini sendiri teman-teman, ini sebuah program yang sangat amat baik sekali yang tidak boleh kita lewatkan teman-teman, karena tadi seperti yang sudah Ibu Angela sampaikan, dia seorang yang datang dari daerah yang jauh di Kalimantan, tapi dia tetap bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas di universitas yang terbaik di di Inggris gitu. Jadi LPDP ini membuka pintu untuk kita semua untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik sehingga kita ke depan generasi kita ini bisa berkompetisi bersama negara-negara lain yang lebih develop dari Indonesia seperti Amerika, Inggris, Cina, India. Kita punya kesempatan yang sama seperti mereka untuk menunjukkan kemampuan kita ke depan dan berkompetisi secara sehat ke depannya. Jadi to give you a bit context about me, saya dulu S1 di ITB mengambil Visual Communication Design di tahun 2007, lalu saya sempat bekerja for a couple of years di berbagai non-profit organizations, dan lalu saya melanjutkan studi saya di New York University. Saya mengambil sebuah bidang yang masih baru sekali dan quite interdisciplinary, menggabungkan 3 bidang yang berbeda, yaitu education, technology, dan design. Pada tahun 2017 sampai 2019. Dan sekarang saya bekerja di salah satu startup company di Indonesia yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Oke, ini mungkin pertanyaan yang teman-teman semua punya ya. Bagaimana sih caranya mendaftar dan mendapatkan LPDP sendiri? For me, honestly, it is a 10 years of process, believe it or not, gitu. Seriously. Jadi bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi kita harus punya preparation dari sekarang, karena
yang namanya mendapatkan scholarship, it's not an overnight process, bukan proses yang instan, tapi proses yang cukup panjang. Kenapa sih cukup panjang? Jadi saya sebenarnya sudah punya intention atau niat untuk mendaftar beasiswa dan bersekolah di luar negeri itu semenjak 2007, yaitu saat saya duduk di bangku tahun pertama bangku S1 gitu. Jadi semenjak di tahun pertama S1 pun saya sudah punya intention atau niat untuk melanjutkan. Jadi karena saya punya intention tersebut, saya harus berprestasi dari segi akademis dan non akademis. Jadi it's very very important to have an intention, a strong intention, karena intention itu seperti having a sense of goal, having a sense of objective, having a sense of direction, di mana kalau kita punya a sense of goal, a sense of direction, kita apa yang kita lakukan itu kita motivated karena kita punya goal gitu. Jadi having an intention is very important. Kalau yang tadi Ibu Angela sampaikan, dia setiap hari berdoa, it's a part of menguatkan intention kita. Jadi intention ini harus dikuatkan setiap harinya. Kadang niat itu naik turun, jadi kita harus berusaha niat kita itu selalu kuat dengan cara kita punya a sense of goal tadi. Nah, gimana sih caranya memperkuat intention kita? Nih, kita belajar dari burung-burung ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat burung-burung berkumpul gitu ya, burung-burung berkumpul flocking together, itu nggak ada burung-burung yang berbeda. Misalnya ada burung gereja, tiba-tiba ada burung elang, ada burung nuri gitu ya, nggak mungkin. Jadi misalnya burung gereja, pasti mereka berkumpul bersama burung gereja. So, the birds with the same feather flock together. Nah, kalau kita mau, ada istilahnya kalau di Indonesia itu, kalau kita mau wangi, dekat-dekatlah dengan tukang parfum gitu ya. Kalau kita mau menjadi manusia yang lebih baik, dekat-dekatlah dengan orang yang baik. Nah, pada saat itu saya punya intention ini, saya ingin bersekolah, melanjutkan studi tingginya, dan saya berteman dengan orang-orang yang sudah mencapai prestasi tersebut gitu. So find people that inspire you, learn from them who already achieve things that you want to achieve, be their friend. Gitu. Jadi penting sekali mencari teman yang sesuai dengan tujuan kita ke depan. Jadi aku di sini sharing tipsnya bukan tips yang teknikal ya teman-teman, tapi yang lebih ke fundamental, karena menurut saya yang teknis cara kalian apply itu kalian bisa lihat langsung di websitenya dan itu sangat informatif. Ini menurut saya lebih penting untuk kalian prepare dari sekarang, semenjak kalian S1, kalian sudah harus punya intention, harus sudah punya surroundings atau environment yang mendukung goal kalian. Nah, mendaftar LPDP sendiri menurut saya yang fundamental adalah kita harus tahu apa sih yang LPDP cari. Terus orang-orang seperti apa sih yang LPDP cari? Apakah orang-orang yang ingin menjadi dosen? Enggak juga gitu. Karena saya mendaftar LPDP, saya sudah sampaikan pada pihak LPDP bahwa saya ini ingin menjadi entrepreneur dari awal. I want to become an entrepreneur. Saya ingin menciptakan solusi saya sendiri. Dan setelah saya gali-gali lagi, ternyata memang LPDP itu mencari calon-calon pemimpin dari berbagai bidang apapun. Termasuk bidang saya termasuk bidang yang very specific, menggabungkan education, technology, and design. Jadi LPDP ini mencari calon-calon pemimpin Indonesia dari berbagai bidang yang nantinya bisa menawarkan solusi untuk permasalahan di Indonesia. Nah, kita tuh beruntung banget jadi orang Indonesia ya. Karena Indonesia itu punya 1001 masalah gitu. Kita harus bersyukur ketika kita melihat masalah, itu justru kita bersyukur, oh ada tempat untuk kita menciptakan solusi untuk permasalahan tersebut gitu. Jadi problem itu is everywhere around us. Choose one that you want to solve and try to be empathize
empathy ini penting untuk kita develop, untuk kita kembangkan. Empathy itu apa sih? Mungkin kalian sudah sering dengar ya. Empathy itu kemampuan kita untuk menempatkan diri pada orang lain, lalu benar-benar memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi saya ini mendalami empati justru ketika saya setelah lulus kuliah, saya join Indonesia Mengajar, saya pengen tahu apa sih akar permasalahan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi dengan background kreatif saya, background akademis kreatif saya, apa yang saya bisa tawarkan untuk permasalahan pendidikan di Indonesia, dan saya akhirnya menganalisanya lebih jauh dengan terjun langsung ke lapangan. Saya waktu itu ditempatkan di Maluku, di Halmahera Selatan. Saya benar-benar 1 tahun mendalami langsung di lapangan, melihat kondisi guru-guru, anak-anak, pendidikan di sana seperti apa. Dan di sini kita benar-benar penting sekali untuk tahu permasalahan apa sih yang ingin kita berikan solusinya, dan kita harus tahu betul, kita harus analisa permasalahan itu sedetail-detailnya. Nah, purpose, tadi kita udah bisa berempati, udah tahu permasalahan apa yang kita ingin coba pecahkan. Kita penting sekali untuk yang namanya punya purpose of life. Nah, ini di usia 20 nih, usia yang 20-an sampai 30 nih, is a very challenging period of life, di mana banyak sekali decision of life yang kita harus putuskan, mulai dari karir, lalu personal life, marriage, a lot of things happen during our 20s to 30 gitu. Jadi penting sekali mulai dari sekarang kita punya purpose of life. Banyak orang yang udah usianya 50, 60, 70, they don't even know what their purpose of life is gitu. Jadi kayak it's very important for us to know from now gitu. From now on we have to set what is our purpose of life. Dan kenapa di sini saya taruh foto Einstein? Einstein ini orang yang benar-benar dia seorang problem solver yang ilmunya, teori-teorinya itu bermanfaat bagi umat manusia dimanapun sampai sekarang. Seorang akademia seperti Einstein gitu ya, dia percaya sekali bahwa imagination is more important than knowledge gitu. Jadi seorang yang sangat-sangat logical bahkan bilang seperti ini, imagination is more important than knowledge. Kenapa sih? Dia melihat bahwa apapun invention atau penemuan, mulai dari pesawat terbang, radio, apalah, TV, bahkan internet, it starts from imagination. Bahkan saya waktu di Amerika, saya pernah berkunjung ke NASA di Florida. NASA sendiri adalah sebuah organisasi yang terbentuk itu dari sebuah imajinasi awalnya. Terinspirasi dari science fiction movies, science fiction comics. Dan di situ juga ada Tesla. Saya ngelihat Tesla, pendiri Tesla kita tahu Elon Musk. Elon Musk is fans dari komik-komik science fiction gitu. So it's always starts from imagination. Jadi having imagination bukan cuma 10 tahun mendatang. Kita bayangkan 50 tahun mendatang, 100 tahun mendatang dunia seperti apa sih gitu. Dan apa sih yang bisa kita mulai nih dari sekarang. Dan visi apa sih yang kita punya gitu. 100 tahun mendatang tuh dunia akan lebih baik jika kita apa yang kita perbuat. And start from now, bukan berarti itu fix, purpose-nya nanti itu akan terus berkembang dan berubah seiring kita bertambah dewasa gitu. Nah, maaf, okay. Waktunya 5 menit lagi ya Mbak. Okay, sorry, panjangan ceritanya. Okay, so how was study life at NYU? Honestly, it was challenging, tapi I enjoy it a lot. Jadi kalau misalnya ditanya New York University itu letaknya ada di mana? It is located in the heart of New York City. Jadi benar-benar di tengah-tengah New York City. And beda sama kampus-kampus lain yang mungkin ada di area atau ada di komplek tertentu. New York University itu it's spread all over the city gitu. Jadi benar-benar banyak sekali gedung di mana-mana tersebar, itu ada bendera NYU di situ. So ya, ini tempat saya sehari-hari berjalan kaki itu adanya in the center of New York City. Jadi kayak it was like a dream gitu ya. Jalan-jalan di tempat-tempat yang ada di movie-movie, kebanyakan box office movies gitu, tapi ya in reality it was very challenging gitu.
Okay, life di sana it's all about reading, writing, speaking, and networking. It was challenging for me in the first time, apalagi tahun pertama. Nanti saya akan jelaskan fase-fase yang saya lalui apa saja. Jadi ini ada Bob's Libraries. It's like one of the largest libraries in United States. Ada 4 juta lebih koleksi buku di sana, and it was very keren aja gitu loh fasilitas-fasilitas di NYU. Jadi I feel so privileged karena orang yang daftar di NYU itu is like rich people yang mereka harus bayar, bener-bener bayar pakai uang yang banyak, mahal banget. Orang tuanya harus mungkin nabung 20 tahun untuk biaya pendidikan anaknya. And I was there, you know, like not paying anything. Dan teman-teman saya, bahkan orang Amerika sendiri banyak yang nggak mampu untuk kuliah di sini. Dan mereka banyak yang harus mengambil utang atau debt gitu ya, dan harus kerja dan membayar debt tersebut mungkin untuk 5-10 tahun gitu. So it's like privilege untuk mendapatkan kesempatan untuk studi di tempat yang terbaik seperti ini. And networking itu sangat penting sekali karena setelah studi pun saya masih tetap keep in touch, terutama sama orang yang menurut saya yang akan membuka jalan, yang orang-orang yang bisa membuka jalan kita ke depannya itu harus kita pilih siapa. Lalu oke, ini fase-fasenya ya. Jadi kalau saya sendiri saya selalu mencari challenge di kehidupan karena menurut saya untuk kita growing itu harus kita nggak bisa living in the comfort zone gitu. Untuk growing kita memang harus selalu challenge ourselves. Dan I'm so lucky gitu memiliki kesempatan ini, experience. I believe experience is the best teacher. Jadi fase pertama itu adaptation itu mungkin sekitar 3 bulan ya. Dan 1 tahun itu saya merasakan survival benar-benar karena pendidikan di sana itu culture-nya beda sekali sama pendidikan yang saya rasakan dari saya SD sampai kuliah di Indonesia yang very teacher centered di Indonesia, dan di sana itu very student centered. Student itu aktif, diskusi terus. It was saya agak intimidated waktu itu ngelihat orang tuh kok bicaranya bisa fluent sekali, bisa structure-nya bagus sekali, bisa panjang bagus, and very critical gitu, mendalam diskusinya. Saya merasa a bit like the stupidest person, tapi ternyata saya grateful gitu loh. Untuk menjadi orang yang paling stupid itu you have to be grateful. Kamu misalnya berada di lingkungan kamu yang paling stupid, kamu yang paling bodoh, you have to be grateful for that. Karena itulah saya di tahun kedua saya merasakan diri saya itu transforming gitu. Transforming, dan orang-orang sekitar saya juga melihat perubahan saya, di mana saya jadi lebih baik dari segi akademis dan non-akademis. Saya memperlihatkan kesungguhan saya, motivasi saya dalam belajar, dan akhirnya pada tahun kedua I cannot believe that I got that award gitu, karena award itu nggak pernah ada sebelumnya. It's like crazy karena di tahun kedua awal mulai kuliah saya I set a goal, I want to become the best student, padahal nggak ada tuh yang namanya award the best student saat itu. It's like crazy. Tiba-tiba setelah selesai tesis saya mendapatkan ada yang namanya award tersebut. Jadi kayak setting goal is very important gitu. Kita nggak pernah tahu itu akan menjadi realita gitu. Mbak Nina, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi ya Mbak. Oke, how life after New York. Jadi bukan berarti setelah lulus sekolah kita berhenti belajar. No, the real school is life gitu. Jadi pembelajaran itu seperti iterasi, terus berputar, tapi kita terus moving forward. Kita berjalan terus ke depan. Terus sekarang ini I don't want to limit myself only working in one organization. If I can get 2 or 3 more, why not gitu. Asal saya bisa manage waktu saya. Jadi sekarang saya full time working in a startup called HiveFest. Ini startup yang baru berkembang dan very growing sekarang ini. We just got investment dan saya belajar banyak tentang how to create system di dalam sebuah institusi yang belum well developed gitu. Justru startup itu kita dengan pertumbuhan yang cepat, tidak ada sistem, kita yang belajar membuat sistem-sistem tersebut. Jadi saya belajar mulai dari manajemen, marketing, everything.
Dan di satu sisi saya juga based on project, saya bekerja di Enuma. Enuma itu perusahaan dari United States, itu juga dari networking. Saya dapat project-project tersebut. Jadi Kit School ini akan launching di akhir tahun ini di Indonesia, dan pilot project ini saya ikut bekerja sama dengan mereka membangun konten-kontennya. Dan saya sendiri memiliki startup yang masih dalam tahap research, masih dalam tahap pengembangan yang bernama Rakit Media, yang mudah-mudahan ke depannya bisa memberikan kontribusi di dunia pendidikan anak. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan lebih langsung, boleh email atau boleh juga follow Instagram saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Nina atas sharingnya yang sangat inspiratif ya. Baik para hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, saya mau mengingatkan apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa untuk memberikan pertanyaan di chat box, sertakan nama dan asal, atau bisa juga nanti ketika sesi tanya jawab berlangsung, silakan menekan fitur raise hand untuk bisa berkomunikasi langsung dengan para narasumber. Selanjutnya kita kedatangan Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Dwi Larso, apakah sudah ada di tempat? Halo Bapak. Siap. Saya kagum-kagum, agak shock mendengarkan presentasinya Nina. Oke. Nina yang ku kenal di lapangan futsal dulu sudah berubah. Wah. Tahu juga nih, ada yang tahu saya main futsal ternyata. Gitu ya. 2007 kali ya, 2008. Ya. Kan IPB. Oke. Saya pembimbing PS, Nina. Oh iya, jadi unik sekali. Jadi saya waktu itu iseng-iseng ikut Olimpiade futsal di ITB. Terus saya ngegolin banyak banget ya, karena saya agak nafsu orangnya. Penyerang, gol. Ya penyerang deh paling depan. Diundang sama IPS itu untuk jadi timnas sepak bola, Mbak. Jadi kalau ada lomba-lomba mewakilkan ITB, saya ikut. Itu unik, cerita yang unik. Baik, terima kasih Bapak Dwi Larso telah hadir dalam acara kami pada sore hari ini. Akan ada sambutan terlebih dahulu, mungkin dari Dr. Lisa Kailola selaku Director International Office UKI. Dipersilakan, Mem Lisa. Oke, ya. Halo, selamat sore Pak Dwi. Selamat sore, Bu. Ya. Bu Terima kasih Pak sudah boleh hadir di sini. Di webinar internasional kantor urusan internasional. Ini yang ditunggu-tunggu Pak oleh para peserta. Jadi monggo saya menyampaikan salam aja dari Pak Rektor dengan jajarannya kepada Bapak dan semua kita di sini. Silakan Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Saya langsung aja ya. Yang terhormat Ibu Lisa Gracia Kailola, Direktur International Office UKI. Kawan-kawan penerima beasiswa LPDP yang kami banggakan, saya takjub, saya ngomong ke Bu Ratna tadi tentang si Nina, ini bener Nina ini bener nih. Ya ini Nina Pak. Ya. Oke. Jadi saya udah cek dulu di Nina. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru 2 bulan Ibu, belum 2 bulan malah gabung LPDP. Okay. Saya baru pas di tengah pandemi COVID. Kalau melihat profil seperti Nina, ya saya terharu, senang sekali LPDP ini memang harus mencari orang-orang yang seperti Nina ini yang sebanyak-banyaknya untuk bangsa ini maju. Nah, ternyata saya kagum juga ternyata bergerak di bidang entrepreneurship. Saya sendiri, saya dosen entrepreneurship Nina. Istri saya Bu Dona, kamu kenal juga pasti. Interior design, Ya, betul, pernah Pak. ngajar kamu di TPB, ya ada di samping saya. Salam, Saya Pak. baru, ya nanti saya sampaikan. Saya terharu betul, Nina. Saya ingin punya banyak LPDP itu ya seperti kamu ya, maksudnya dahsyat lah, filosofisnya, ya kan, oke.
mirip-mirip, ada beberapa mirip saya juga. Jadi intention is number one gitu kan. Orang tuh mau ngapain itu. Saya dulu juga saya harus masuk ITB gitu kan, harus ke Amerika gitu. Padahal modal juga kita nggak mikir ya, wah kayaknya TOEFL saya juga jelek, duit nggak punya gitu kan. Tapi harus itu, kira-kira begitu. Jadi saya nyambung banget. Nah untuk LPDP ini, saya nanti akan banyak tanya jawab aja Ibu. Ada Bu Ratna ini Nina juga paham betul. Ini adalah library-nya dari LPDP, apapun bisa tanya teknis. Saya baru 2 bulan, sering saya nanya ke Bu Ratna tentang teknis-teknis. Tapi secara filosofi, kawan-kawan, dana waktu saya dilantik 2 bulan lalu, pesan dari Bu Menteri, Bu Sri Mulyani adalah ya lurus, bersih. Itu kira-kira nomor 1, integrity number 1. Kemudian kamu harus kreatif, inovatif untuk mencari cara-cara baru di dalam dunia baru ini untuk memberikan manfaat maksimal bagi bangsa ini. Dengan dana yang diserahkan di kita, mungkin saya ada PowerPoint-nya, tapi mungkin saya sekilas juga, kalau mau ditayangkan boleh juga. Jadi ada dana dari negara yang disisihkan dari APBN sebesar 51,117 triliun untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, dari dana itu, next saja terus, ini slide-nya, kalau ya oke, dimanfaatkan tentunya untuk beasiswa dan riset. Nah, dana 51T ini diolah, diputar gitu, diinvestasikan, sehingga hasilnya itu kira-kira 3-4T per tahun yang harus di-spend untuk beasiswa dan riset. Berikutnya. Terima kasih dibantuin. Next. Nah, ini kalau mau detailnya, kita udah punya alumni 25.000, yang ongoing, yang sekolah di luar negeri, dalam negeri ada hampir 10.000, alumninya ada 11.000, penerima beasiswanya 25.000. Kemudian sisanya tentunya yang sedang menunggu untuk berangkat. Nah, untuk tahun 2020 ini karena COVID, maka pemberangkatannya agak tersendat. Banyak yang defer karena negara belum dibuka, negara tujuan. Mungkin ada beberapa yang memaksa pergi selama negara tujuannya membuka, kita akan bolehkan. Karena kadang-kadang universitasnya tidak bisa defer segala macam. Nah, ini detailnya. Next, mungkin tidak terlalu penting, ini yang lalu. Nah, profilnya adalah luar negeri, dalam negeri, tujuannya masih banyak yang dalam negeri, tapi luar negeri yang 45%, termasuk Nina tadi, menurut saya angka 45% big enough lah. Kalau nanti melewati 50% ya nggak apa-apa juga sebenarnya, kita lihat nanti seperti apa. Laki-laki perempuan, banyak perempuan, ini dari sisi gender tidak ada bias, oke, nyaman. Tapi memang untuk daerah-daerah tertentu ada yang dominasi laki-lakinya mayoritas besar sekali, mungkin harus ada afirmasi di daerah-daerah tertentu tersebut. Kita juga masih punya tantangan bahwa ternyata berikutnya sepertinya. Next. Nah, sebarannya kalau teman-teman paham, ini 18% penerima ini ada di Jawa Barat, plus Jakarta, Anda bisa kebayang itu kira-kira 30% ada di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, saya pikir ini juga kurang bagus, kita perlu challenge ini untuk bisa menyebar dari Merauke sampai Sabang prosentasenya. Jadi kami lagi berpikir mungkin masalah sosialisasi ini juga tantangan kita. Kalau di Jawa, saya pikir sangat gampang untuk mendapatkan info ini. Tapi kalau di ujung Papua, ujung Kupang gitu, mungkin informasi seperti ini adalah sangat mahal. Nah, kalau kita mau demokratis, tentunya kita harus menyapa mereka, memberikan afirmasi kepada mereka, terutama dalam hal sosialisasi juga. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Berikutnya. Next, negara tujuan kayaknya. Ya, beasiswa sebaran, selain di Indonesia yang mayoritas tadi, di atas 50%, negara yang Eropa itu 15,5%, ini termasuk yang terbesar. Australia, Selandia Baru hampir 6,5%. Amerika ini cukup kecil sebenarnya 3%.
Asia 3,27%, Afrika ada, jadi lengkap kita di semua benua ada mahasiswa LPDP kita di sana. Berikutnya, kalau selesai saya akan tambahin. Berikutnya ada nggak? Next. Ini yang di dalam negeri dari Gajah Mada sampai Andalas 900-an. Yang luar negeri ini kebanyakan Eropa, Anda lihat ya, dua terbesar itu dari Belanda dan London. Kemudian ada Melbourne, Monash di Australia, di Amerika tercacar di bawah. Inggris juga cukup oke ya, UK ada banyak juga, di Cambridge ada, Oxford ada. Ini kira-kira sebarannya. Next. Ini jenis beasiswanya yang sudah jalan, ya, tapi kita akan melakukan simplifikasi, kita akan melakukan lebih transparan, dan kita akan lebih fokus agar impact-nya maksimal untuk kebaikan bangsa. Nah, ke depan kalau teman-teman paham, ini akan kita poles sana-sini. Tidak ada setiap WNI punya hak untuk memanfaatkan dana ini, tentunya. Tapi ke depan kita akan mencari yang memberikan dampak maksimal dan impact maksimal untuk kemajuan bangsa. Nah, tentunya area-area prioritas dunia digital ini mau nggak mau harus kita hadapi. Industri yang tadi disebut Nina, entrepreneurship, industri yang subsidi impor, industri unggulan ke depan kita harus prioritaskan. Pendidikan, guru dan dosen ini multiplier efeknya dahsyat, ini kita harus openi, kita harus rawat betul pendidikan, termasuk mendidik guru dan dosen. Yang keempat, area-area terkait public health ke depan akan termasuk menjadi prioritas. Selain area-area lain yang tentunya kita akan rawat juga untuk kita lakukan. Ya, nah ke depan kawan-kawan akan ada polesan baru adalah teman-teman paham, UKI saya pikir paham betul tentang kampus merdeka. Jadi mahasiswa nanti atau udah mulai sekarang itu punya hak untuk keluar dari kampusnya selama 2 semester. Keluar itu dalam rangka satu, seperti Nina tadi, ingin merealisasikan bisnisnya, entrepreneur. Mungkin kalau ada program itu, Nina sudah ke New York lebih dulu sebelum S2. Mungkin dia akan magang di sana, atau dia akan belajar di NYU atau di Babson College yang entrepreneurship-nya bagus, atau mungkin ke Silicon Valley untuk melihat dunia nyata tentang startup di sana. Itu 1 semester, 2 semester. Yang kalau beyond budgetnya Dikti atau Dikbud, LPDP bisa jump in selama kita justified memberikan dampak yang maksimal. Itu program ke depan. Nah, program Kampus Merdeka tidak hanya yang entrepreneur, juga untuk yang ingin bekerja, magang ke perusahaan, Silicon Valley, riset di lembaga riset terkenal atau di universitas terbaik, John Hopkins untuk kesehatan misalnya, kita akan ikut membantu program itu untuk berjalan. Program pertukaran pelajar termasuk dalam Kampus Merdeka juga, kelihatannya ada keinginan Dikti untuk pertukaran pelajar, katakanlah di dalam negeri, mahasiswa Cendrawasih kuliah di ITB, mahasiswa Unpad kuliah di Sudirman, mahasiswa Sudirman kuliah di Syahkuala, mahasiswa Syahkuala kuliah di Merauke. Ini yang Kampus Merdeka akan terjadi seperti itu. Nah, di mana krem de la krem, di mana top of the top itu membutuhkan intervensi LPDP, kita akan masuk. Kira-kira begitu ke depan. Jadi, nah kenapa ini penting? Kawan-kawan perlu paham bahwa Indonesia itu lama-lama rata studi dari penduduk kita itu adalah baru 8, sekian tahun, belum lulus SMP. Orang-orang yang masuk perguruan tinggi itu adalah kaum elit. Dan lulusan SMA, SMK itu hanya 50% yang bisa masuk kursi perguruan tinggi. Nah, harapan kita kaum elit ini kan menjadi solusi yang tadi disampaikan oleh Nina. Sorry, ini mungkin saya tutup aja ya, ini PowerPoint-nya udah selesai sih. PowerPoint-nya boleh ditutup. Nah, harapannya lulusan ini menjadi solusi bagi bangsa ini, perguruan tinggi, tapi faktanya Anda lihat,
growth tertinggi pengangguran itu masuk ada di golongan lulusan perguruan tinggi. Jadi dalam bahasa Jawanya boro-boro jadi solusi malah menambah masalah gitu. Nah, orang-orang seperti Nina ini dahsyat sekali. Dia tidak perlu di pemerintah mencarikan lapangan kerja untuk Nina, dia nyari sendiri malah memberikan lapangan kerja untuk orang lain. Saya nggak tahu, mungkin 5, 10 atau 50 suatu saat 1000 gitu. Nah, ini yang mungkin Kamus Merdeka bisa membantu itu. Jadi entah orang arahnya kerja, kalau kerja tentunya suplainya akan kita bisa arahkan. Tapi demand-nya kan juga terbatas. Kalau orang seperti Nina, entrepreneur ini nggak banyak. Jadi kita dari dua sisi akan kita dorong menciptakan entrepreneur maupun orang yang magang untuk mendapatkan sertifikasi untuk kerja. Ini yang ke depan, jadi akan tidak hanya S2, S3, tapi juga akan menjarah S1 karena tantangan bangsa ini masih banyak di area S1. Tentunya S2, S3 tetap kita akan rawat, kita akan lakukan juga ya. Tapi ada proporsi yang kita dorong untuk membantu langsung bangsa ini yang apalagi sekarang masa pandemi. Saya senang sekali tadi siapa yang presentasi atau Nina ya, yang masalah segala macam itu justru betul banyak masalah itu tinggal pilih 1, 2 pecahkan itu udah cukup untuk jalan, cukup untuk masuk surga ya Nina ya. Cukup untuk rasanya tuh yes goal gitu kan, masuk gawang gitu kan, udah nyaman ya, siap untuk dalam tanda kutip mati lah ya. Sekali berarti setelah itu mati ya. Itu kira-kira gambarannya. Nah kalau teknis ada Bu Ratna, kalau ada yang perlu ditambahkan saya persilahkan. Saya baru 2 bulan, saya belum, tapi akan berusaha memoles program ini agar lebih nendang gitu ke depannya. Kebetulan ya ini kebetulan juga Nina nih ada hambatan pandemik, jadi ada waktu juga kami untuk berpikir lebih sistemik. Sehingga nanti di 2021 ini semoga dahsyat, kita mungkin bisa mulai di akhir 2020. Untuk rekrutmen, proses rekrutmen mungkin untuk dosen dulu, untuk public health dulu atau apa. Itu terima kasih, saya sangat bahagia punya kesempatan untuk bicara di UGI, dan saya kalau diundang gini pasti akan mau karena ini bagian dari sosialisasi. Tapi nanti yang mungkin yang nggak pernah ngundang saya, orang Merauke sana, nanti saya minta sana untuk mengundang saya gitu kan kira-kira. Supaya info ini tersebar merata di seluruh Indonesia. Terima kasih. Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Oke, terima kasih Pak Dwi Larso atas pemaparan singkatnya terkait program LPDP ini. Baik para hadirin, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya sudah lihat ada atas nama Rutwina Indira sudah mengangkat tangan. Apakah ada? Halo Mbak Rutwina. Mungkin bisa bergabung dan langsung memberikan pertanyaannya kepada para narasumber. Halo. Oke, mungkin kita sambil menunggu Mbak Rutwina, mungkin ada sedikit kendala ya. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat box yang sudah masuk. Selamat sore, saya Ellen Eudora Yosefin, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika UKI. Saya ingin bertanya kepada Miss Asri, manakah sebaiknya yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah mendaftar LPDP dahulu atau mendapatkan LOA? Dan apakah ada nilai plus apabila kita lebih dahulu mendapatkan LOA saat ingin mendaftar beasiswa LPDP untuk jenjang magister? Terima kasih. Mungkin Ibu Aci bisa langsung menjawab ya. Dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Ellen. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya teman-teman, mungkin dari Pak Dwi juga. Terima kasih Pak Dwi sudah berkenan untuk hadir dalam webinar kali ini. Oke, terkait LOA ya, dan mendaftar LPDP, mana yang lebih diutamakan? Baik teman-teman, ketika untuk persyaratan S2, sepertinya LOA unconditional, sepertinya bukan syarat utama. Tetapi ketika teman-teman sudah mempunyai LOA, apalagi unconditional, berarti kan sudah pasti, sudah jelas tujuan studinya, terus
rencana studinya juga lebih matang seperti itu. Jadi sebenarnya LOA itu sangat mendukung ya, karena membantu teman-teman juga lebih fokus dengan tujuan studi dan juga kontribusinya nanti yang setelah studi mau apa dan bagaimana, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Karena saya juga dulu mendaftar dengan sudah membawa LOA, jadi lebih enak gitu ngomongnya. Mungkin Nina dan Mas Panji bisa menambahkan kali ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nina dan Mas Panji? Kalau dari saya, kebetulan waktu itu saya di tahun 2015, saya sudah mendapatkan LPDP terlebih dahulu, lalu saya mencari universitasnya, dan memang tujuan saya di Amerika, dan untuk mendaftar di Amerika sendiri, itu prosesnya memang butuh 1 tahun, jadi saya harus menunggu 1 tahun lagi untuk mendapatkan LOE dari kampus di Amerika gitu. Nah, kalau sekarang sendiri saya tidak terlalu update ya, bagaimana Pak Dwi Larso, mungkin bisa dijelaskan sekarang teknisnya seperti apa. Terima kasih. Si Nina mahasiswa. Ya, saya boleh saya tambahin, ada Bu Rana nanti. Kita lagi mengolah, jadi memang belum selesai. Kalau yang dulu memang seperti itu, orang masuk dapat beasiswa, bukan dapat beasiswa belum dapat ya. Pokoknya kamu menjadi calon penerima beasiswa LPDP, tapi kamu belum punya LOE. Nah kalau sampai 18 bulan nggak punya LOE, ya kamu ditendang dari LPDP kan gitu ya, kamu keluar gitu kan. Nah kami lagi berpikir ke depan itu, kenapa nggak syaratnya LOE aja gitu. Jadi teman-teman yang punya LOE silahkan daftar, yang nggak punya LOE ya cari aja LOE. Ini baru wacana ya, baru wacana. Sehingga prosesnya lebih simpel. Daripada masuk di kotak tapi juga nggak ada jaminan dapat LOE gitu kan. Kecuali yang seperti Nina kemudian dapat LOE ya dahsyat langsung pergi. Tapi kan mungkin banyak juga yang nggak dapat atau, nah ini akan terjadi duplikasi sebenarnya karena kita ngetes dulu minta IELTS-nya berapa, tapi untuk dapat LOE mungkin IELTS-nya perlu dinaikkan lagi gitu ya. Ya ini yang baru kita pikirkan. Jadi itu. Nah untuk menurut saya gini, untuk teman-teman yang mampu mencari LOE sekarang nih, carilah LOE lebih cepat lebih baik. Ya, untuk teman-teman yang mampu tuh gini. Tadi kami baru aja webinar dengan teman-teman di Siantar sana, Pematang Siantar. Kan Pak, saya kalau mau tes IELTS, tes TOEFL aja harus jalan dari desa saya katakanlah ke Medan, itu ongkosnya berapa? Belum bayar ongkosnya gitu kan. Nah, itu menjadi beban tersendiri bagi kawan-kawan itu. Nah, ini yang lagi kita pikirkan. Nah, untuk yang kawan-kawan afirmasi, daerah-daerah afirmasi yang difabel, yang katakanlah prasejahtera, nanti akan saya tambahin yang first graduate in the family gitu, itu impact-nya besar. Atau untuk daerah-daerah tertentu yang women, katakanlah afirmasi gender, misalnya gitu. Itu tentunya bisa masuk program afirmasi yang syaratnya mungkin lebih rendah daripada program yang reguler. Nah, di dalam program afirmasi itu kita akan ada program-program pengayaan bahasa maupun budaya maupun yang lain agar mereka siap untuk sekolah, untuk tes lagi, untuk meningkatkan bahasanya sehingga mendapatkan LOA dalam waktu sekian bulan, katakanlah gitu. Nah, program itu akan kita dorong terus. Bu Rana, kalau ada yang lebih detail, please help me. Ya, saya mohon izin. Kayaknya sudah Pak, sudah cukup memang dulu prakteknya teman-teman bisa mendaftar beasiswa dulu tanpa mempunyai LOA unconditional. Kemudian setelah diterima, teman-teman akan diberikan waktu kurang lebih 18 bulan untuk mencari LOA. Kalau memang misalnya dalam waktu 16 bulan tidak bisa submit LOA, maka beasiswanya akan digugurkan, kemudian akan bisa mendaftar kembali ke LPDP. Kalau sudah punya LOA unconditional tentu harus dites kembali. Kalau melihat successful rate-nya, sebetulnya yang tidak mendapatkan LOA tidak terlalu ada juga, tapi saya bisa katakan bahwa tidak banyak juga. Pokoknya hanya sedikit yang gagal untuk mendapatkan LOA tepat waktu. Saya bilang tepat waktu karena ada jangka waktunya 18 bulan. Kalau dikasih waktu lebih banyak, pasti mereka akan lebih pasti akan lebih tinggi yang dapat LOA-nya. Kemudian
kalau untuk reguler kami sangat optimis teman-teman bisa mendapatkan LOA seperti yang sudah direncanakan dalam waktu 18 bulan karena memang setting seleksi administrasinya cukup tinggi ya, terutama di IELTS-nya atau di TOEFL-nya kita settingnya cukup tinggi. Dari situ memang kita salah satu indikator untuk bisa mendapatkan LOA Ankon dari universitas tujuan itu kan memang yang paling mendasar adalah IELTS. Makanya kita nggak mau setting IELTS yang lebih rendah dari itu karena itu indikator bukan indikator utama tapi menjadikan indikator pertama. Begitu, Pak. Good, makasih. Ke depan kita juga sedang berpikir teman-teman itu kalau udah punya LOE bisa daftar anytime gitu. Jadi continue aja gitu openingnya. Jadi Anda dapat LOE, udah langsung bisa daftar. Ini yang sedang kita olah ya. Semoga untuk tahun 2021 ini udah bisa terlaksana sehingga makin banyak orang yang bisa mendaftar karena faktanya Bu Ratna sangat tahu dana kita juga tidak terserap habis. Menurut saya sia-sia kalau memang hasilnya seperti Nina kan dahsyat bangsa ini ya. Saya sebut Nina karena saya presentasinya baru pas Nina ya, yang lain saya tadi. Nggak apa-apa. Baik, Pak Dwi Larso dan Mbak Ratna dan para narasumber yang lain, terima kasih atas jawabannya. Kita ada banyak pertanyaan ternyata di chat box. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Arya Wirakusuma. Selamat sore, terima kasih untuk presentasinya Kak Aci, Mas Panji, Kak Nina, dan Pak Dwi. Saya ingin bertanya, apakah ada tips untuk kami dalam memilih kampus tujuan dan negara tujuan untuk mendaftarkan beasiswa LPDP? Nah, mungkin ini dari perwakilan narasumber, mungkin tadi Mas Panji belum jawab ya. Silakan Mas Panji, mungkin bisa dijawab pertanyaan. Boleh. Jadi tadi soal ini ya, tips untuk memilih kampus tujuan dan negara tujuan. Iya, betul. Ya, yang pertama yang pasti kemampuan bahasa ya. Setelah kemampuan bahasa, tentunya kita lihat juga bahasa yang digunakan. Jadi misalnya negara tujuan bisa Jepang atau Belanda, kan belum tentu juga bahasa Jepang atau bahasa Belanda yang digunakan, biasanya juga bahasa Inggris. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jurusan. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan begitu ya. Kemudian setelah itu diusahakan kita mencoba untuk berkorespondensi dengan penanggung jawab program studi tersebut. Misalnya saya mengambil program studi MPA Public Administration di University of Exeter. Nah, di Inggris sendiri MPA itu ada banyak, dari London School of Economics ada, dari University College London ada, dari University of Birmingham ada. Nah, semuanya MPA sama, tetapi ternyata mereka memiliki fokus studi yang berbeda-beda. Misalnya di LSE di London, studinya adalah MPA di bidang ekonomi pembangunan. Kemudian di UCL adalah MPA juga sama, tapi di bidang Sustainable Development dan Climate Policy. Kemudian di Birmingham misalnya MPA-nya adalah tentang Human Resources. Nah, saya kebetulan karena memang mencarinya MPA yang di bidang politik, makanya saya mengambil MPA di Exeter begitu. Oke, terima kasih Mas Panji. Mungkin dari narasumber yang lain, saya persilakan satu orang lagi untuk menambahkan, kalau ada. Oke, sudah ya. Mungkin pertanyaan lain ya. Mau nambahin dikit boleh, Mbak? Ya, boleh. Ya. Jadi kalau mau melihat successful rate itu satu, kita harus ukur diri sih kalau aku pikir gitu kan. Jadi kita untuk kayak misalnya nih kalau saya orang psikologi gitu ya. Aku orang psikologi, aku mau ke universitas mana psikologi itu harus sudah jelas dulu aku passionku di mana gitu, itu pertama. Kemudian dilihat universitas itu persyaratannya apa saja untuk bisa masuk universitas itu selain kemampuan bahasa. Karena mostly teman-teman yang mau ke Amerika itu gagalnya tidak hanya di bahasa tapi di GRE atau di GMAT-nya gitu. Kalau misalnya di universitas itu misalnya let's say Harvard itu punya standar GMAT mungkin katakanlah 600 700 aku lupa berapa standar GMAT. Cuma kalau sudah ada 700 let's say jangan pernah mencoba mendaftar universitas tujuan dengan standar GMAT di bawah itu karena pasti akan ditolak.
Nah, karena lumayan banyak juga teman-teman yang datang ke saya untuk minta pindah univ karena GMAT-nya nggak underqualified gitu, terus minta pindah univ ya. Kayak semacam kamu nembak cewek gitu kan, tapi ceweknya udah punya standar sendiri, udah tahu standarnya, dia nekat aja nembak, siapa tahu diterima gitu. Jadi kayaknya sia-sia gitu aja sih. Itu aja sih Mbak, makasih. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan lagi ya. Sepertinya tidak bisa dibacakan semua, tapi saya coba pilih. Ada dari Riau. Halo, saya Fiona Aulia Rahmi. Saya baru lulus sebagai sarjana teknik kimia di Universitas Riau. Saya ingin bertanya kepada Kak Farina, bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri? Saya punya niat untuk mengikuti step-step meraih beasiswa LPDP, tapi kadang saya merasa tidak percaya diri. Saya berpikir calon penerima beasiswa lain sangat pintar dan sangat layak untuk beasiswa ini. Terima kasih. Silakan Mbak Nina, mungkin bisa diberikan tips dan motivasinya. Oke, soal percaya diri, mungkin nggak kamu aja ya yang kadang suka insecure. Saya juga sebenarnya banyak sekali insecurity yang saya jalani gitu selama ini. Tapi yang saya pelajari dari pengalaman hidup saya sendiri, don't try to judge yourself. Kadang kita tuh punya voice inside ourselves gitu ya, yang kita bicarakan kepada diri kita sendiri. Dari mulai bangun tidur, lalu kita siang hari beraktivitas, sampai malam hari itu banyak sekali ucapan-ucapan yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Dan kebanyakan itu orang-orang judging their self negatively. A lot, like all day gitu. Mereka, aku nggak bisa ini, aku nggak cantik. Kalau ngaca juga langsung judging diri kita nggak cantik atau kita nggak baik dari segi apa. Pokoknya kita gampang banget untuk komentar negatif kepada diri kita sendiri. Dan itu kita harus melatih sikap kita, jangan kita judge diri kita negatif. Kita harus mulai judge diri kita positif dari kita mulai bangun tidur. Kita harus ada rutinitas pagi hari yang saya lakukan, itu biasanya saya visualisasi itu penting sekali. Jadi kayak bangun tidur, saya visualisasi lagi, intention saya kuatin, purpose saya ingat-ingat lagi. Lalu saya melakukan yang namanya self affirmation, itu kata-kata positif yang saya tanamkan pada diri saya sendiri. Dan ketika saya sudah lama, maksudnya gimana ya, itu harus rutin kita latih gitu ya. Jadi nggak cuma misalnya orang kalau pergi ke gym gitu ya, mau membesarkan ototnya dia nih, mau menguatkan otot dia pergi ke gym, dia praktis setiap hari, tapi kita juga ada otak yang harus kita latih setiap hari, dan itu kadang kita lupa gitu. Dan otak ini yang aset terbesar kita yang harus kita tanamkan setiap hari, kata-kata yang positif. Dan semakin kita udah kuat mental kita, otak kita semakin kuat, dari rutinitas itu kita lama kelamaan tidak ada lagi yang namanya rasa minder atau lain sebagainya. Itu lama kelamaan menurun. Seperti itu tips dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nina. Tipsnya mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi sedikit keraguan dari siapa tadi yang nanya, dari Fiona ya, dan untuk para hadirin juga di sini. Nah, kita ada pertanyaan dari kota yang lumayan jauh ini, dari Nabire, Papua. Perkenalkan, saya Juliana Tando dari Nabire, Papua. Guru di salah satu SMA di Nabire. Terima kasih atas sharingnya. Salam kenal dengan Ibu Asri Purnamasari. Saya juga alumni Universitas Sanata Dharma. Saya ingin bertanya mengenai beasiswa LPDP Afirmasi dan BIT. Saya lahir, besar, dan bekerja di Papua. Orang tua saya asli Toraja. Awalnya saya mengira persyaratan beasiswa BIT untuk Papua dan Papua Barat sama dengan BIT yang ada di NTT dan Maluku. Ternyata beda. Di Papua hanya diperuntukkan kepada teman-teman asli Papua ataupun salah satu orang tua asli Papua. Untuk itu, saya berencana untuk mendaftar beasiswa afirmasi. Apakah jurusan dan persyaratan IELTS dari kampus yang dituju berpengaruh pada aplikasi yang disubmit? Dan kira-kira setelah kita mendapatkan beasiswa LPDP, apakah kita bisa memilih kampus yang sesuai dengan standar IELTS? Oke, silakan dijawab mungkin Ibu Ratna Aci langsung. dan Ibu Ratna ya, karena ini sepertinya teknis sekali ya. Ya, mungkin kalau ini bukan pengalaman lagi, ini udah teknis dan sudah berubah sepertinya aturan. Mungkin Mbak Ratna bisa membantu menjawab. Iya. Ini aku jadi kayak ngerasa kamus berjalan nih.
Iya memang BIT untuk Papua dan Papua Barat agak berbeda untuk yang NTT dan Maluku ya. Kemudian apakah apa tadi pertanyaannya? Panjang banget Mbak pertanyaannya Mbak. Pertanyaannya seperti ini, apakah jurusan dan persyaratan IELTS dari kampus yang dituju berpengaruh pada aplikasi yang disubmit? Lalu setelah kita dapat beasiswa LPDP, apakah kita bisa memilih kampus yang sesuai dengan standar IELTS? Seperti itu. Untuk afirmasi, sepertinya kita tetap akan memperlakukan tanpa LOA dulu ya Pak Dwi guys. Sepertinya more likely kayaknya seperti itu untuk yang akan datang. Jadi akan tetapi tetap akan ada persyaratan IELTS minimal. Jadi kalau misalnya teman-teman yang reguler IELTS minimal 6,5, maka yang afirmasi mungkin bisa 5 gitu, 5 atau 5,5. Biar kita ngatrolnya nggak terlalu tinggi untuk bisa jadi 6,5 minimal. Apakah itu akan tujuan mempengaruhi penerimaan? Enggak. Jadi as long Anda memenuhi kualifikasi persyaratan IELTS atau kompetensi bahasa untuk afirmasi, maka that's fine, itu sudah pasti akan masuk gitu. Masuk dalam arti lolos administrasi, ya, bukan masuk diterima beasiswa. Kemudian yang kedua apa Mbak? Sorry Mbak. Yang asli Papua mau diadres nggak? Yang asli Papua sudah tadi Pak, memang ada, nggak tahu nanti mungkin kedepannya kita lihat kembalinya Pak Dwi ya. Tapi aturan BIT yang sementara seperti itu Pak, bahwa untuk Papua dan Papua Barat harus salah satu orang tua Papua atau dua-duanya asli Papua. Tapi saya beri penguatan tuh Ibu Asri, ke depan yang namanya pendidik, guru, dan dosen ini adalah salah satu yang akan kita utamakan. Jadi saya senang kalau Ibu Asri kalau memang guru di sana mau sekolah lagi S2 atau sampai S3, saya pikir LPDP harus membantu yang seperti itu. Tidak peduli dia ada di Papua, apalagi di Papua gitu kan. Di luar Papua aja kita akan dukung, apalagi yang sekarang lagi mengabdi di Papua ya, aslinya Toraja kan. Itu yang Bu Rana kira-kira ya. Ya, siap. Terima kasih Mbak Ratna dan Pak Dwi atas informasinya. Para hadirin sekalian, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, mungkin bisa kembali ditanyakan dalam medsos kami. Nanti sebelum acara ini berakhir, saya akan memberikan alamat medsos dari Kantor Urusan Internasional UKI ya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Yogyakarta. Selamat sore, saya Ruth B. dari Yogyakarta. Apakah fresh graduate yang belum memiliki pengalaman bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Terima kasih. Jawabannya singkat, yes. Peluang dong, ya, boleh. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lain? Apakah mungkin dari pengalaman awardee yang lain, apakah waktu itu meng-apply LPDP sebelum dapat pekerjaan atau mungkin ketika sudah ada pekerjaan? Mungkin ada bisa satu orang yang sharing sedikit kali ya sebelum kita tutup. Ini kebetulan bertiga sepertinya daftarnya ketika pada sudah kerja semua ini ya. Tapi di angkatan saya sendiri itu banyak kok yang masih fresh grad dan belum bekerja sama sekali, baru lulus dan langsung mendaftar LPDP. Banyak kok, asalkan sepertinya ya kalau saya lihat track record selama kuliah itu mendukung untuk mendaftar. Maksudnya tidak hanya belajar dan pulang, mungkin seperti itu banyak sekali. Saya lihat teman-teman saya itu yang fresh grad itu organisasinya kaya, prestasinya kaya, dan juga sosial service-nya juga kaya. Jadi memang dan juga mungkin ada yang sudah punya proyek di saat kuliah juga sudah bagus sekali proyek-proyek yang dijalankan dan sebagainya, riset dengan dosen, dengan teman, aktif sekali di universitas. Jadi itu mendukung sekali. Saya lihat seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Aci atas penjelasannya. Ini mungkin para hadirin sekalian, apabila pertanyaannya tadi belum sempat kami jawab, silahkan hubungi Instagram kami di uki.international. Ada juga Facebook kami di Office of International Affairs UKI. Nanti tayangan ini akan kami upload juga di YouTube kami. Silakan search aja International Office UKI. Dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa juga ditujukan ke nomor WhatsApp yang tertera di slide ini.
Ya. Oke, mungkin sudah selesai ya acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber, mulai dari Dr. Lisa selaku Director International Office UKI, ada juga Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP, ada juga Ibu Asri selaku dosen UKI. FYI, mungkin para hadirin yang belum tahu, Ibu Asri ini merupakan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Lalu terima kasih juga kepada Kanina dan juga Mas Panji yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dan sharing pengalaman terkait beasiswa LPDP pada sore hari ini bersama International Office UKI. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup acara, kepada para hadirin bisa semuanya open kamera, kita akan mengadakan foto bersama secara online. Saya mulai dibuka kameranya, saya akan coba capture dari sini. Ya. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin open kamera biar segera saya capture? Oke, sebentar ya. Oke, saya kira cukup ya. Silakan melihat ke kamera. 1, 2, 3. Sebentar. Iya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Bene. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sampai jumpa kembali dalam International Office Insight berikutnya. Silakan pantau sosial media kami, terutama Instagram di uki.international untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat pagi juga untuk Mas Panji yang di UK ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih, Bu Ratna. Oh ya, terima kasih juga Bu Ratna. Bye-bye. Pak Dwi. Ya, terima kasih Bu. Take care, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Dwi. Ya, terima kasih. Ya, Ya, Bu. terima kasih Pak untuk Pak Direktur ya, Pak Silaban. Ya, Bu. Ya. Saya sampaikan nanti Bu. Terima kasih. Terima kasih.